Saya akan bagikan tentang bekerja dengan visi. Ketahuilah bahwa dengan bekerja kita tuh punya kesempatan untuk berkarya. Dengan bekerja kita tuh punya kesempatan untuk menghasilkan karya-karya, memastikan hidup kita berguna dan berbuah. Saya percaya bahwa dengan bekerja merupakan langkah awal untuk kita berdampak. Tadi Pak Jojo bilang orang yang nggak bikin apa-apa hidupnya nggak berbuah. Hidup bukan hanya untuk kaya, tapi kesempatan untuk berkarya. Selama kita masih bisa, yuk pastikan hidup kita berguna. Kalau kita sudah nggak ada lagi di dunia ini, kita nggak bisa berbuah. Bekerja adalah kesempatan kita berbuah. Saya juga sempat singgung bahwa kerja apapun pasti dapat uang. Sadar nggak sadar selama kita hidup di usia produktif, waktu kita tuh terbanyak habis di dunia kerja. Apalagi bagi kalian guru-guru pedalaman yang mendedikasikan waktu kalian 1 tahun bersama Tangan Pengharapan untuk mengajar di pelosok-pelosok Indonesia. Saya berharap bahwa motivasi kalian ada sebagai guru pedalaman bukan hanya semata bekerja untuk uang, tetapi kalian punya tujuan. Kalau kita motivasinya bekerja hanya untuk uang, maka kita hanya jadi budak uang. Seberapa kita dibayar, segitulah kita berkarya. Tapi kalau kita tidak hidup hanya untuk uang, motivasi kalian ada di pelosok Indonesia mengajar sebagai guru pedalaman bukan hanya untuk uang, maka kalian akan berjuang lebih dari sekedar seberapa uang yang kalian dapatkan setiap bulan. Milikilah tujuan yang lebih besar daripada sekedar uang. Bagaimana keberadaanmu bisa memberi rasa dan perubahan yang membawa kemajuan? Saya ingin bertanya kepada Anda siang hari ini, seberapa besarkah dampak hidup Anda hari ini? Apakah Anda berfungsi? Berfungsi itu adalah sebagai manusia kita bisa beraktivitas, melakukan segala sesuatu tanpa perlu dibantu. Berfungsi. Apakah Anda sudah di level berguna? Artinya keberadaanmu mulai terasa. Ada satu slogan dari produk rokok yang bilang gini, nggak ada lu nggak rame gitu. Nah, keberadaan kita tuh harusnya memberi rasa gitu. Dikangenin nggak kalau kita nggak ada kira-kira gitu. Mulai berguna. Nah, biasa kalau orang sudah di level berguna ini biasanya dia mulai disukai, dibutuhkan. Nah, di mana stage Anda hari ini? Apakah sudah berada di level berdampak? Nah, untuk berada di level berdampak, saya mau bilang gini, butuh motivasi lebih untuk sekedar gaji. Saya ulangi, kalau Anda pengen sampai di level hidupmu tuh berdampak, kamu perlu berada di situ, menjadi guru pedalaman, atau menjadi apapun posisimu di Tangan Pengharapan hari ini, lebih dari sekedar dibayar, lebih dari sekedar terima gaji. Orang yang berdampak adalah orang-orang yang mengerjakan lebih dari sekedar gaji. Keberadaan kita di sebuah organisasi atau perusahaan harusnya menambah nilai, memberi rasa, memperbaiki apa yang salah, meningkatkan apa yang kurang. Pelan-pelan baca lagi. Keberadaan kita di sebuah organisasi atau perusahaan instansi harusnya menambah nilai, memberi rasa, memperbaiki apa yang salah, meningkatkan apa yang kurang. Contoh, tadinya Tangan Pengharapan di desa itu nilainya 5. Tapi karena engkau menjadi guru yang sangat keren, guru yang luar biasa, tidak hanya mengajar tapi mengubah. Engkau membuat Tangan Pengharapan di masyarakat punya angka 8, itu sudah menambah nilai. Tadinya kampung itu lesu, nggak punya harapan. Tapi karena engkau guru yang luar biasa, engkau membawa sukacita, membuat murid-muridmu berasa bahagia. Anak-anak didikmu tadinya nggak punya kasih sayang dari orang tua. Mereka nggak tentu arah. Tadinya nggak bisa ngerti gimana cara belajar yang baik. Tapi karena engkau hadir, engkau memberi rasa di sebuah desa.
memperbaiki apa yang salah. Engkau bilang gini, nggak bener ini sekolah. Masa guru-guru digaji nggak pernah datang sih? Masa 6 kelas saya ngajar berdua? Ya kan guru-guru pedalaman kami utus berdua. Minimal berdua. Di Halmahera kan lebih. Papua juga lebih. Memperbaiki apa yang salah. Kita nggak komplain dengan keadaan, tapi kita coba perbaiki dan buat perubahan. Saya masih ingat saya pergi ke Nias, anak-anak nggak ada yang ngerti apapun yang saya ngomong. Mereka nggak bisa berbahasa Indonesia. Saya ngomong, mereka bengong liatin saya. Tetapi 1 tahun Aprianto di sana, anak-anak sudah bisa membaca. Di akhir tahun saya kunjungi lagi, mereka sudah bilang gini, halo Mama Heni, oke. Wah, saya luar biasa, bahagia. Meningkatkan apa yang kurang. Di sana kalian lihat, Bu Heni ini fasilitasnya kurang, atap bocor, kami kehujanan. Pernah cerita ini datang ke Tangan Pengharapan, anak-anak duduk di kolong meja pada saat hujan karena atap kelasnya bocor. Biasa kan, sekolah kelihatan bagus dari luar, dalamnya padahal atapnya bolong, atap jendelanya nggak ada, lantainya rusak. Tidak sedikit sekolah pemerintah di pedalaman Indonesia yang kita perbaiki. Meningkatkan apa yang kurang. Kalau orang itu datang ke sebuah perusahaan dengan attitude, SOP-nya nggak ada, aturannya nggak benar, pemimpinnya jelek, kantornya kacau, kerjaan tumpang tindih. Saya mau bilang, attitude yang kayak gini, Anda nggak akan berdampak. Orang-orang yang berdampak adalah orang-orang yang bisa berpikir lebih, menambah nilai, memberi rasa, memperbaiki apa yang salah, meningkatkan apa yang kurang. Kan bukan bagian saya, Bu Heni. Kalau engkau peduli, cuma sedikit satu rasa peduli untuk bisa memberi lebih. Dekati teman, apa yang saya bisa bantu. Sebenarnya itu tugas kamu, tapi saya mau bantu. Perlu sedikit rasa peduli untuk memberi lebih. Itu yang membuat hidupmu jadi berarti. Kalau engkau ingin mengukur dampak hidupmu hari ini, berapa banyak orang yang hidupnya sudah engkau ubahkan? Berapa banyak siswa yang karena keberadaanmu hari ini tidak menjadi bodoh? Mereka bisa baca, mereka bisa tulis. Jangan tiap bulan nunggu gaji. Semua orang hidup perlu uang, tapi bekerjalah lebih dari sekedar uang supaya hidupmu tuh jadi berarti. Berapa banyak anak-anak didikmu yang hidupnya mungkin kurang kasih sayang, orang tuanya pukulin dia, tapi berkat kamu, hari ini hidup mereka berubah. Setiap kali saya turun ke pedalaman Indonesia, saya bisa merasakan anak-anak itu butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh kepedulian. Mereka itu seperti permata yang nggak dipandang berharga. Tahu nggak apa arti belas kasihan? Belas kasihan adalah begini, kita mampu melihat nilai lebih dalam diri seseorang sehingga kita peduli. Kita bisa berkata begini, tidak seharusnya mereka diperlakukan seperti ini. Kalau kalian yang hari ini ada di pedalaman Indonesia, kalian melihat sendiri dengan mata kepalamu apa yang saya lihat di Indonesia. Hari ini, jangan lagi bekerja hanya sekedar untuk gaji. Berapa banyak anak-anak didik yang bisa engkau ubahkan hari ini hidupnya dalam masa baktimu 1 tahun di pedalaman Indonesia. Bu Heni, saya udah ngajar lebih dari 1 tahun. Oke, berapa banyak anak yang sudah engkau ubahkan hidupnya hari ini? Berapa banyak karya yang engkau sudah hasilkan? Jujur sebagai pemimpin di Tangan Pengharapan, lelah kadang-kadang ketika yang kita terima hanya komplainan, dan komplainan. Tapi menjadi sebuah kebahagiaan ketika saya melihat ada guru-guru yang mau menaruh sedikit kepedulian, peduli kepada anak-anak didiknya. Mereka memberi dari apa yang mereka punya walau sedikit. Merobek hati saya ketika ada seorang guru yang lihat muridnya nggak bisa beli sepatu. Dan dia menyisihkan gajinya untuk membelikan sepatu untuk anak didiknya. Saya nangis. Kami yang di Jakarta ini tidak tahu kalau Anda tidak cerita. Karyamu bicara. Makanya kami sangat tegas ketika bilang gini, kirim foto yang benar, cerita yang benar. Jangan bolak-balik kesaksian. Anak-anak senang karena bisa makan. Semua orang juga tahu, saya aja senang kalau bisa makan. Tapi apa yang kamu bisa bagikan yang kami nggak lihat?
itu sangat berharga. Dunia ini tidak tahu keadaan Indonesia yang sebenarnya. Kitalah yang bisa menyuarakan suara bagi mereka yang menderita, suara terhadap ketidakadilan bagi anak-anak bangsa. Karyamu berbicara, tulislah cerita yang menggugah hati orang-orang di bangsa ini, orang-orang kaya yang hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Karena tanpa kepedulian mereka, kita juga tidak bisa apa-apa. Berapa banyak karya yang kamu hasilkan yang bisa mengubahkan? Berapa banyak video yang kamu unggah ke Instagrammu? Lalu itu bisa merubah hidup anak-anak di daerahmu. Kalau melalui Instagram saya atau Instagram Tangan Pengharapan, kita bisa menolong ribuan anak di Indonesia. Kenapa enggak kirim video-videomu, tapi engkau hanya unggah di Instagram pribadimu, bahkan YouTube pribadimu. It's okay to have a portfolio, tapi how do you change the people? How do you help the children? Matters, impact, dampak. Kita sering pakai kaosnya. Tapi tahu nggak dampak? Dampak itu diukur dari kemampuan kita mengubah yang berantakan jadi rapi, yang stuck jadi berkembang, yang macet jadi jalan, yang nggak bisa jadi bisa. Dengan menjadi guru pedalaman di Tangan Pengharapan, 1 tahun engkau sedang diberi peluang untuk membuktikan dirimu, engkau sanggup hidup berdampak, mengubah dari yang nggak bisa jadi bisa, yang buta jadi melihat, yang miskin jadi kaya. Tadi kalian bertanya, di waktu luang kami mengajar, bolehkah kami mencari income tambahan dengan jualan pulsa, cari apa yang kami bisa jual dari masyarakat? Saya senang kalau ada yang bisa menghasilkan uang lebih untuk membantu keluarganya. Kenapa tidak? Tetapi, kenapa tidak pernah berpikir begini? Ketika kita sedang menolong orang lain, sebenarnya hidup kita ikut ditolong. Kalian ada di pedalaman, 1 tahun bersama dengan masyarakat. Kalian hidup dengan mereka, kalian bergaul dengan mereka. Kalianlah yang paling mengerti potensi yang mereka miliki di setiap desa. Tahu nggak? Mereka tuh seperti orang-orang buta yang nggak bisa melihat harta. Harta yang mereka punya. Lalu kalian datang ke sana dan kalian bisa melihatnya. Kenapa tidak menolong mereka menggalinya? Tolong mereka, gali apa yang mereka punya. Cari jalannya supaya mereka bisa berjual di luar daerah mereka. Bayangkan, saya itu punya satu mimpi aja buat anak-anak pedalaman. Satu hari nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, kembalilah ke daerahmu. Kalau kamu bisa berkarya di situ, mama pesan satu, buka jalan. Apa itu buka jalan? Orang itu nggak bisa ke Papua, ke pelosok NTT. Kenapa nggak ada jalannya? Buka jalan buat desamu supaya mereka dikenal. Orang-orang bisa beli barang-barang yang ada di situ. Kenapa Indonesia tidak maju? Karena transportasi menjadi tantangan terbesar. Kirim apa-apa ke Papua mahal, kirim apa-apa ke Mentawai mahal. Asrama Tangan Pengharapan di Mentawai paling sedikit anaknya tapi paling besar biayanya. Kenapa? Karena semua 2 kali lipat. Biaya pembangunan menjadi 2 kali lipat. Kami bangun sekolah, kami bangun asrama di pedalaman Mentawai hari ini. Biayanya 2 kali lipat. Dibandingin yang kami bangun di Kupang, dibandingin yang kami bangun di Atambua. Kenapa? Karena semua dikirim dari Jawa ke Padang, Padang ke Mentawai dengan biaya yang sangat mahal. Saya bilang kalau anak-anak pedalaman bisa sukses ke depan, bikin jalan, buka jalan untuk kampungmu. Yang kedua, bangun sekolah di kampungmu. Berdaya masyarakatmu. Orang lapar nggak bisa didoakan, harus ditolong. Bagaimana orang mau percaya sama kita kalau mereka lapar aja kita nggak tolong mereka? Kalau kamu mau ukur dampakmu, serba banyak anak yang hidupnya engkau ubahkan, serba banyak masyarakat yang sudah engkau tolong. Latih mereka, makanya di Tangan Pengharapan kami sediakan pelatihan yang tidak sedikit biayanya. Setiap tahun kalian diundang ke Jakarta, dilatih. Apa pelatihannya? Pertama, karakter building, supaya kalian ngerti bagaimana mendidik anak-anak di pelosok Indonesia. Orang sukses tanpa karakter sia-sia. Orang pintar kalau nggak punya hati nurani jadi jahat. Yang kedua, kalian dilatih bagaimana mengajar dengan cepat. Anak-anak bisa belajar baca tulis dengan cepat. Teknik mengajar yang praktis. Yang ketiga, kami ngajarin kalian apa? Pemberdayaan masyarakat. Tujuannya apa? Kalian harus bisa menolong masyarakat di pedalaman keluar dari kemiskinan dengan ilmu-ilmu yang kami ajarkan. Bantu mereka.
Bayangkan hanya untuk makan sayur yang mereka bisa tanam, mereka nggak punya uang. Kami sudah bantu bibit. Tahu nggak, untuk mengirim tenaga-tenaga pelatih untuk mengajar kalian dan mengutus kalian ke pedalaman itu butuh biaya besar. Itu investasi kami buat Indonesia. Dan kalau kalian yang sudah dilatih nggak ngajarin mereka, malah mikirin apa yang kalian bisa cari untuk diri kalian sendiri, menurut saya sia-sia. Ketika kalian menolong mereka, melatih mereka, lalu ikut panen sama mereka, menguatkan mereka, yuk tanam lagi. Lalu kalian bantu jual di pasar. Bayangkan, hasilnya kan gak seberapa ya, tapi buat mereka sangat berharga. Bayangkan kalau kalian kemudian selesai jadi guru pedalaman, kalian yang tahu di sana sumber kelapa, bisa bikin pabrik VCO, kenalan sama orang yang bisa ekspor ke Jepang. Kalian instan jadi pengusaha yang menolong rakyat jelata. Ketahuilah, ketika kita sedang menolong hidup orang lain, sesungguhnya hidup kita sendiri ditolong. Apa yang kamu tabur tuh gak akan pernah sia-sia. Satu hari kamu akan menuai. Ada yang guru tadi bilang, kalau dari gaji saya banyak bantu orang, daripada nabung gimana? Saya kasih tahu, hidup ini ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Saya sama suami saya hari ini menuai. Dari puluhan tahun kami menabur. Percayalah, hasil tuh nggak pernah mengkhianati proses. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Bilang amin di tempatmu masing-masing. Orang rajin jadi pemimpin. Orang yang rajin yang jadi pemimpin. Orang hanya bisa jadi pemimpin kalau mereka bisa memimpin dirinya sendiri, baru mimpin orang lain. Jangan sok mimpin orang kalau diri sendiri nggak bisa dipimpin. Tangan orang rajin itu memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Artinya gini, orang tuh kalau malas, kerja tuh harus dipaksa. Maaf, ditendang belakangnya, baru jalan. Kenapa orang itu kalau kerja itu kayak terpaksa, menderita? Karena dia malas. Orang rajin itu mimpin dirinya sendiri. Dia punya inisiatif. Dia bangun pagi, dia tahu dia harus buat apa. Dia sudah punya agenda. Dia sudah punya target. Oke, dalam 3 bulan anak-anak sudah harus bisa baca. Dalam 6 bulan anak-anak sudah harus bisa begini. Dalam 8 bulan anak-anak sudah begini. Sebelum saya selesai di Taman Pengharapan, anak-anak sudah harus begini. Masyarakat didekati, dibimbing. Saya puji Hokop di Kalimantan Barat, guru pedalaman kami yang baru di Kalimantan Barat. Dia dekati masyarakat, ikut menanam, ikut menuai, ikut panen. Sama anak-anak dia bimbing, ikut ibadah sama masyarakat. Keren, memimpin diri sendiri. Waktumu 1 tahun tuh berharga, gak sia-sia. Kamu pergi dari situ, kamu akan berbahagia. Kenapa? Karena kamu akan dikenang, kamu disayang, dan kamu dirindukan. Jangan jadi orang malas. Jangan sok ngaku beriman tapi nggak mau kerja keras. Kalau hari ini kalian bilang, Bu, saya sudah lesu, sudah letih, nggak punya semangat. Izinkan saya bagikan ini 3 pendorong semangat kerja. Yang pertama, enjoyment. Your work is your hobby. Pekerjaanmu adalah kesukaanmu. Ketika kita punya hobi dan kita kerja di hobi kita, itu menjadi sesuatu yang kita nikmati. Kamu seneng ngajar nggak? Nah, dulu kalau nggak seneng ngajar, kenapa jadi guru pedalaman? Sekarang kalau kamu hobi ngajar, harusnya kamu enjoy kerjaan. Demen ngajar gitu loh, kayak saya gini, demen cerewetin orang. Yang kedua, your work is your life, passion. Yang bikin kita semangat itu passion, gairah, semangat. Karena pekerjaanmu tuh hidupmu, kamu menikmatinya. You like it, you love it. Kayak saya gini, oh mati pun mau kayak gini aja. I love it, this is my life, I live for it. This is my calling, gitu dong. Ini panggilan saya seneng banget di sini. Saya seneng ngerjainnya. Saya kalau udah ngomong soal urusan kemiskinan, sosial, masyarakat, gak usah baca buku, guru. I love it. Dengar baik. Kalau kamu mau semangat, temukan apakah ini passionmu. Mungkin dulu engkau bilang, Bu Heni, siapa yang mau jadi guru? Guru kan masa depan suram, madesu. Hidup ini bukan cuma untuk uang. Banyak orang kaya nggak bahagia, hartanya melilit, tapi penderitaannya juga. Hidup ini bukan cuma untuk uang.
Kalau kamu ketemu passionmu di situ, money doesn't matter. Nah, kalau money masih matter, berarti gini, mungkin kamu cocoknya jadi pengusaha. Jangan jadi guru, karena guru itu pengabdian, panggilan. Orang itu kalau nggak panggilan, memang akan jadi perhitungan. Wah, ini munafik lah, orang hidup di dunia ini butuh uang, jelas. Tapi kalau kamu ketemu passionmu, saya kasih tahu, kebahagiaan tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Satu hari nanti, kamu akan lihat, kalau kamu hidupi passionmu, kamu akan jadi hebat di situ, dan orang akan bayar kamu mahal untuk itu. Saya kan merintis Tangan Pengharapan tuh 15 tahun lebih nggak digaji. Tangan Pengharapan nggak bayar saya. Malah saya cari uang buat Tangan Pengharapan. Tapi karena saya menghidupi passion saya bahagia. Lalu karena passion itulah saya menjadi ahli di bidang ini. Kemudian saya diundang menjadi pembicara oleh universitas-universitas. Diundang perusahaan-perusahaan untuk menginspirasi staf-stafnya. Bahwa kerja nggak cuma buat uang. Bayangin, yang dari tadinya passion nggak menghasilkan, sekarang passion saya itu menghasilkan. Passion membuat kamu bergairah. Punya kreativitas tiada habisnya. Orang itu dibayar mahal karena kreativitasnya. Yang ketiga, pendorong semangat kerja itu visi. Makanya bekerjalah dengan visi. Kamu punya tujuan. Dari apa yang kamu kerjakan hari ini, kamu punya tujuan, nggak sekedar digaji. Tadi saya udah bilang, tujuanmu apa jadi guru di situ? Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kamu nggak punya visi, kasihan kamu. Kamu cuma jadi budak uang. Saya mau share ini. Orang yang menghidupi passion nggak perlu dipaksa untuk bekerja. Passion itu membuat orang bersemangat, bergairah, dan kreatif dalam pemikirannya. Orang yang kerja tanpa visi itu kuli. Ngerti kuli? Kerja tuh disuruh. Angkut ini, ambil itu, gali ini, pasang itu. Itu kerja tanpa visi. Karena disuruh-suruh baru kerja. Kerja tanpa visi itu kuli. Tapi orang yang punya visi tapi nggak juga beraksi, itu juga cuma pemimpi, ngimpi. Mau kaya tapi nggak mau kerja. Visi tanpa aksi itu pemimpi. Mari bekerjalah dengan visi. Kamu punya tujuan lebih. Miliki tujuan yang lebih besar daripada sekedar gaji. Bagaimana keberadaanmu bisa memberi rasa, membawa perubahan yang membawa kemajuan. Bahagia nggak sih? Lihat anak-anak tuh yang kamu datang, baca nggak bisa, ngitung nggak lancar. 1 tahun kamu ngajar, mereka fasih baca. Mereka jago ngitung. Dan ada satu kebahagiaan lebih lagi. Ada ini. Waktu kamu tatap mata mereka yang jernih, kamu lihat betapa kebahagiaan yang kamu kasih. Itu uang nggak bisa beli. Anak-anak pedalaman tuh polos seperti kertas putih. Mereka itu hatinya tulus, murni. Mereka belum tercemari, belum dikotori oleh keserakahan duniawi. Dan ketika mereka tatap kita, yang mereka harap cuma cinta. Bahagia nggak sih? Dan betapa Tuhan itu memberi kamu kesempatan untuk menuliskan sejarah dalam hidup mereka. Saya punya guru waktu SMP. Saya punya puluhan guru sejak saya TK sampai kuliah. Tapi yang saya nggak pernah lupa satu doang. Guru matematika waktu saya SMP, namanya Pak Silalahi. Tahu nggak kenapa? Dia tuh nggak dibayar lebih untuk kasih les di sore hari. Tapi dia punya visi, dia punya tujuan. Bahwa semua muridnya harus bisa matematika. Kalian tahu dong, pelajaran matematika itu pelajaran yang tidak disukai banyak anak. Pelajaran yang sulit, rumit, pusing. Tapi dia punya visi. Dia ingin anak-anak didiknya gemar matematika dan pandai matematika. Dia tidak dibayar untuk memberi les di sore hari. Tapi dia sisihkan waktunya dan kami pulang sekolah, makan, istirahat, balik sekolah, les lagi. Hari ini saya ingat dia sampai saya mati nanti. Kenapa? Berkat Pak Silalahi, saya lulus ujian kelas 3 SMP itu dengan NEM 100 untuk matematika. Bagaimana bisa lupa?
karena apa yang dia berikan sangat berharga. Bu Heni, saya pengen dipromosi, saya bosan hidup begini-begini. Tahukah? Promosi dari Tuhan datang bagi mereka yang hidupnya berdampak. Skillful and excellent. Orang yang sekedar bisa itu biasa. Kalau kamu cuma sampai di level functional, berfungsi, berguna sih sedikit. Let me tell you, you are average, you are mediocre, itu biasa. Banyak saingannya. Cari kerja, yang paling banyak ngelamar itu biasa-biasa. Oh, dia bisa komputer. Oh, dia bisa bahasa Inggris. Oh, dia bisa. Banyak. Yang ngelamar kerja S2 di kami banyak. Tapi dengar, people don't just pay you for your skill. They pay you for your quality. Entah bagaimana di antara 100 orang, ada 1 sampai 10 orang yang outstanding. Mereka, saya perhatikan, adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan mau berkorban, bayar lebih. Bekerja bukan sekedar untuk digaji. Orang-orang yang excellent, cakap dalam pekerjaannya. Satu janji Tuhan buat kita. Kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Jangan hanya sekedar bisa. Jadilah orang yang luar biasa. Saya mau akhiri dengan ini. Kalau kita bekerja untuk sebuah visi, jangan takut ketika orang memberi masukan. People and leader are your mirror. Orang dan pemimpin, orang-orang di sekitarmu, anak didikmu, pemimpinmu adalah cerminmu untuk kualitasmu. Orang yang berkualitas yang akan ada di atas, yes, tapi ketika mereka melihat kepada kita, mereka punya ekspektasi atas hidup kita, dan otomatis mereka juga akan menilai kita. Ketika orang menilai kita, apakah engkau akan marah atau engkau mau memperbaiki diri? Would you be mad or you choose to improve yourself? Kalau Anda ingin jadi orang yang berkualitas, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berpikir. The moment you stop learning, you stop growing. Waktu engkau berhenti belajar, engkau berhenti berkembang. Saya tidak pernah berhenti berpikir. Pandemi datang, langsung mikir, mesti bikin apa? Bagaimana? Oke, guru-guru harus datang ke rumah murid-murid. Gak bisa datang ke sekolah karena peraturan pemerintah. Orang tua ketakutan semua, padahal sehat di pedalaman. Saya langsung berpikir, apa yang kita harus lakukan? Oke, guru-guru ke rumah-rumah siswa, bergantian, bayar harga. 1 hari 3-5 siswa. Wah, guru-guru langsung teriak semua, menderita, capek, jalan jauh. Yes, terima kasih. Tapi bukankah Anda menemukan sesuatu yang baru? Anda bisa merasakan perjuangan siswamu untuk sekolah. Tiap hari itu kayak gitu. Untuk bisa ketemu kamu, untuk bisa dengerin kamu, untuk bisa belajar sama kamu. Itu loh jalan yang mereka lewatin tiap hari. Terus yang kedua, saya kan juga seperti kalian, saya datang ke rumah anak-anak. Mata kita terbuka dan kita lihat, wow, ternyata kayak gitu mereka tinggal. Segitu susahnya. Rumahnya dari rumput, dari daun gewang. Mereka tidur cuma pakai bilik bambu, nggak punya bantal, nggak punya selimut. Baju udah dekil and dekumel, mereka untal-untal. Mereka jadiin bantal di kepala mereka. Saya duduk di dalam bilik mereka, duduk di bambu mereka yang reot sambil menangis terseduh-seduh. Saya nggak akan pernah tahu penderitaan anak-anak di negeriku kalau aku nggak pernah mau ke situ. Saya tidak pernah berhenti berjuang hari ini karena saya sudah melihat apa yang mereka rasakan. Saya percaya kalian pun sudah lihat yang saya lihat. Saya nggak pernah berhenti berpikir. If you care for people, you don't stop fighting. Kalau kamu peduli sama mereka, kamu nggak berhenti berjuang. Meskipun sulit. Emangnya enak saya turun ke lapangan, ke dusun Kedung Udal, jalan kaki 1,5 jam, lewatin kebun jagung, panas, haus, lewatin jalan setapak. Emang kurang kerjaan? Orang kalau ketemu saya di Jakarta tuh nggak percaya saya ini ke pedalaman. Wah, Bu Heni, keren kayak gini, rambut kedua. Beneran ke pedalaman?
Mereka liatin saya dari bawah sampai atas. Dia kagak tahu. Dengar baik. Kenapa saya mau? Karena saya tahu dan kalian tahu. Anak-anak itu rindu apa yang kamu bisa beri buat mereka. Jangan berhenti berjuang untuk mereka. Saya akhiri. Living a meaningful life is when your life purpose is not only making you alive, but help others to survive. Hidup yang berarti itu adalah ketika tujuan hidupmu bukan hanya membuat engkau hidup, tapi membuat orang lain juga hidup, membuat orang lain juga bisa bertahan. Ayo, terus semangat. Saya buka ruang tanya jawab. Silakan. Oke, silakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk tanya jawab. Nanti akan dibacakan pertanyaannya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bagaimana jika kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh membuat orang-orang di sekitar kita maju, tapi kita tidak diperhatikan sama sekali oleh yayasan? Promosi itu datang dari Tuhan, bukan karena kita tiup trompet. Kualitas dan karya kita yang berbicara lebih keras daripada mulut kita. Saya waktu diakui publik pertama kali, ya, maksudnya masuk media. Waktu itu Buletin Wanita Indonesia, kemudian Majalah Kartini, kemudian diundang stasiun TV pertama kali itu MNC Pahlawan untuk Indonesia, lalu Trans TV Si Can You Can, kemudian Kick Andy. Saya mau kasih tahu, saya nggak pernah teriak-teriak, saya nggak pernah minta diwawancara, saya nggak pernah cerita-cerita, tapi karya kita bicara. Promosi itu datang dari Tuhan. Kalau memang Tuhan belum promosiin kamu, mungkin karena belum waktumu. Kamu menjadi guru pedalaman berapa lama? Saya ngerintis pelayanan Tangan Pengharapan, ngasih makan 5 orang anak itu dari tahun 2006, baru ditulis sama media itu 2012 akhir, 6-7 tahun. Come on. Dan kalau misalnya mau diperhatikan, kan posting dong kesaksianmu di grup edukasi. Saya ada di situ. Tulis laporan yang bagus, kirim foto yang bagus. Krista yang hari ini jadi head department di Report and Partnership, itu dia bikin video, bikin cerita, bikin foto bagus banget. Di grup saya lihat, saya notice, saya perhatikan, mulai saya liatin terus tiap bulan. Akhirnya saya angkat dia, saya bisa lihat potensi, orang ini mampu mengerjakan ini, saya tarik ke Jakarta, jadi kepala di bidang itu, lestari. Ketika dia ada di situ, saya tahu dia hidup seperti apa, dia nggak mengeluh. Tapi ketika saya lihat dia sungguh-sungguh, dan anak ini cerdas, punya kepedulian, mau bayar harga, saya tarik dia ke Jakarta. Kalau memang pengen dinotis, sederhana. Kirim laporan yang bagus dan foto yang bagus. Atau kalau kurang, WA saya aja. Semua guru pedalaman punya nomor WA saya kok. WA saya aja. Let me see. Oke, next. Next, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menghadapi rekan-rekan yang etos kerjanya lebih rendah dari kita dan inisiatifnya kurang sekali, sementara mau negur takutnya sakit hati dan menganggap kita sok? Oke. Kita kalau mengasihi orang, tidak selalu kita jaga perasaan. Ada kalanya orang kalau sayang itu negur terang-terangan, gitu dong. Kalau kita peduli sama orang itu, kita kasih tahu. Nah, yang kedua, kita menginspirasi dia, beri teladan. Kita ajak, ayo. Mungkin dia malas, ayolah, gitu. Terus berbagi. Api itu dibagi, cerita sama dia. Kita tuh cuma 1 tahun loh di sini. Masa kamu cuma mau begini? Nah, mendingan, yuk kita bikin apa? Ayo jadi inspirator gitu loh. Jadi motivator buat temen-temenmu yang memang nggak punya semangat gitu. Jadi teladan buat mereka, itu penting. Next. Ya, kasih tahu, ajak, dan bagi apinya. Siap. Selanjutnya, apakah hidup belum bisa disebut berarti atau berdampak ketika sudah berusaha tapi hasilnya belum terlihat atau terlihat tapi kecil? Everybody start somewhere. Semua orang mulai dari satu. Jadi kita jangan pernah ngerasa kecil dengan karya-karya kita, karena paling nggak kita sudah mulai. Lebih baik berbuat sesuatu daripada nggak buat sama sekali, ya kan? Next. Bagaimana jika kita tidak satu visi dengan sekeliling atau rekan kerja? Apakah kita mempertahankan atau visi tersebut kita ubah? Atau kita harus keluar dari ruang lingkup tersebut? Kita nggak bisa maksa visi kita ke orang lain. Makanya dalam satu organisasi, contoh kalian di Tangan Pengharapan, yang kalian dukung itu visi Tangan Pengharapan.
mencerdaskan anak-anak di pedalaman. Karena mereka nggak bisa baca tulis, sekolah-sekolah mereka nggak ada gurunya. Makanya kami mengutus kalian ke sana. Ketika kalian bekerja, visi kalian adalah mendukung visi perusahaan tempat kalian bekerja. Jangan pakai visi pribadi. Nah, motivasimu ada di sana, purpose adalah kamu ada di sana untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan kemudian memberi peluang kepada anak-anak pedalaman yang berprestasi untuk bisa dapat beasiswa sekolah di sekolah pedalaman, sekolah berasrama Tangan Pengharapan. Nah, jadilah guru yang baik yang bisa melihat potensi anak-anak. Karena kalian yang tiap hari bersama mereka, kalian yang tahu kemampuan mereka. Sehingga kalian yang bisa kasih rekomendasi ke kita, anak ini bisa masuk sekolah Tangan Pengharapan untuk dapat beasiswa sampai SMA, kalau dia bagus bisa sampai kuliah. Nah, jangan sampai beradu visi dengan teman-teman. Makanya jalan itu harus satu visi, baru bisa berjalan bergandengan gitu. Nggak bisa bawa visi sendiri-sendiri kan? Next. Oke, ini pertanyaan yang terakhir karena belum ada pertanyaan lagi yang lain. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai guru sudah mengeluarkan potensi diri yang ada untuk membangun karakter anak, tetapi orang tua mereka kurang mendukung? Pendekatan ke orang tua itu gini, kita nggak bisa maksa keinginan kita sampai kita bisa membukakan pemikiran orang tentang tujuan kita ada di situ. Jadi kita harus memotivasi. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan membayar mahal para motivator? Karena banyak orang tuh yang nggak punya motivasi. Karakternya green, hijau, follower, gitu kan? Nggak mau berkembang. Saya lihat kenapa banyak orang susah, bukan karena mereka nggak punya kesempatan, tapi mereka nggak berusaha gitu. Jadi ketika anak-anak mereka nggak sekolah, mereka nggak pernah berpikir bahwa kalau gue miskin, anak gue jangan miskin lagi. Nah, gimana caranya jangan miskin? Gue harus kasih dia kesempatan untuk bisa sekolah. Mereka nggak mikir gitu. Nah, kalian ada di situ. Kalian yang bukakan pemikiran mereka gitu loh. Oke? Tidak ada lagi? Ada lagi masuk lagi. Lewat hari ini, ini jawaban doa saya dari setiap pergumulan sebulan November ini, bagaimana mengedukasi diri untuk tetap survive ketika melewati banyak kesulitan di center. Ini ngucapin terima kasih karena lewat hari ini jadi punya kekuatan. Puji Tuhan. Bagaimana jika remaja-remaja putus sekolah bukan termasuk siswa-siswa FLC yang dibina untuk memperbaiki kemampuan calistung, nggak ada semangatnya walaupun sudah dirangkul beberapa kali. Memang sih mereka tidak dapat dukungan keluarganya dan lingkungan sekitar juga sangat tidak peduli dengan pendidikan. Oke, jadi gini, kita kan tahu, saya pernah ngajarin gini, waktu kita nolong orang, yang pertama, tolonglah orang yang mau ditolong. Jadi nggak semua orang tuh mau ditolong. Kedua, tolonglah orang yang mau menolong hidupnya sendiri. Kamu akan capek kalau kamu nolong orang yang dia juga nggak mau nolong dirinya sendiri gitu loh. Terus yang ketiga, tolonglah orang yang sudah memulai, sudah berusaha. Jadi jangan bantu orang yang lagi tidur, bantu orang tuh yang lagi kerja gitu loh. Jadi kamu nggak sia-sia. Yang keempat, jangan jadi Tuhan atas orang lain. Jangan bikin orang bergantung sama kamu. Yang kelima, kalau kamu mau bantu orang, mulai dari apa yang mereka bisa. Contoh, setiap anak itu kan punya kecerdasan yang berbeda ya. Mungkin secara akademis mereka tidak cerdas. Contohnya, ya kasarnya gini ya, mau dipaksain malah buang-buang uang gitu, buang-buang waktu. Nah, coba bantu dia gali potensi dia apa. Apakah keterampilan gunting rambut, apakah keterampilan memasak. Nah, pekerjaan seperti asisten rumah tangga itu gajinya juga nggak kecil loh, apalagi kalau mereka ahli ya, ahli masak, ahli mengurus rumah, mengasuh anak, itu gajinya nggak kecil. Dan kalau mereka setia bekerja di satu tempat, malah gajinya terus naik seperti halnya karir di kantor gitu. Saya rasa kita perlu membantu setiap anak menemukan potensi mereka dan melatih mereka di situ gitu loh. Nah, kalaupun mereka nggak punya motivasi, ya udah mungkin bukan bagianmu, itu aja. Next. Oke. Ada lagi? That's it. Ya, ini belum ada lagi. Oke, ada lagi, masuk lagi. Bagaimana cara kita merespon orang lain yang terlihat tidak suka jika kita sebagai guru dekat dengan siswa sekolah atau masyarakat? Padahal tujuan tersebut untuk membangun hubungan yang baik dengan anak-anak maupun masyarakat. Acuhkan saja. Itu hak orang suka nggak suka sama kita. Kita nggak bisa maksa orang suka sama kita. Banyak orang yang nggak suka juga sama saya dan saya nggak peduli. Kita fokus aja kepada apa yang kita
harus lakukan, apa yang jadi bagian kita. Dan kadang-kadang kita terlalu pesimis dan negatif ketika kita fokus hanya kepada segelintir orang yang nggak suka sama kita, padahal sebenarnya banyak yang sayang sama kita gitu. Fokus aja sama anak-anak yang membutuhkan kamu, jangan fokus sama pendapat orang tentang kamu gitu. Anyway, sebelum di akhir sesi ini, saya ingin bilang sama semua guru bahwa Tuhan kasih visi untuk saya melahirkan guru-guru buat Indonesia. Jadi ke depan ini kami akan mengadopsi anak-anak lulusan SMA kelas 3. Jadi kalau kalian ada tahu anak-anak lulusan kelas 3 SMA yang cerdas secara akademis ya. Karena tujuannya jadi guru. Jadi mereka cerdas secara akademis. Tolong kasih masukan ke kami per wilayah aja. Kan saya ada di grup semua wilayah. Bisa kasih masukan untuk anak-anak SMA kelas 3 yang cerdas secara akademis untuk kami beri beasiswa jadi guru untuk diutus ke Indonesia. Rencananya 3 tahun kuliah itu mereka akan diperlengkapi dengan teori dan praktek, lalu kami utus ke seluruh Indonesia. Bisa rekomendasi anak-anak dari seluruh Indonesia. Oke. Itu aja dari saya. Thank you all. Kalian baik-baik. Oke. Ya, God bless you.